Renungan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, masa biasa pekan ke-11. Bacaan dari kitab Keluaran bab 19 ayat 2 sampai 6a, surat Paulus kepada umat Roma bab 5 ayat 6 sampai 11, Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Panggilan dan perutusan. Saudara-saudari terkasih, fakta pastoral, ada kekurangan tenaga, pewarta dan pelayan. Orang banyak, umat seperti domba yang tidak bergembala, terlantar. Ini memprihatinkan hati Yesus. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Gereja membutuhkan tenaga-tenaga pastoral untuk memenuhi kebutuhan umat. Panggilan adalah rencana dan kehendak Allah. Maka Yesus memanggil dan memilih 12 orang muridnya yang disebutnya rasul. Kepada mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Berkat kekuatan dan kuasa ilahi itu, para rasul, tenaga pastoral, jangan lagi menyimpang dari jalan panggilan yang ada. Jangan pula pergi mencari kekuatan, dukungan, dan segala bentuk kuasa dari pihak manapun. Para tenaga pastoral atau para rasul harus percaya bahwa Tuhan telah memanggil mereka dan mengutusnya, tidak akan membiarkan mereka sendirian dan sengsara. Seperti sabdanya, "Pergilah dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Bandingkan Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Orang-orang Kristiani berkat sakramen pembaptisan telah menjadi murid Yesus. Panggilan menjadi seorang murid tidak bisa dipisahkan dari aspek ketaatan sebagai murid. Berarti panggilan kemuridan dan ketaatan seorang murid ibarat dua sisi mata uang, punya nilai dan kualitas yang sama. Panggilan dan ketaatan Yesus harus menjadi model panggilan dan ketaatan para muridnya. Yesus yang berbelas kasih kepada orang-orang yang seperti domba yang tidak bergembala, demikian juga halnya para muridnya, harus dengan penuh kasih berbela rasa dengan orang-orang yang terlantar secara sosial, ekonomis, budaya, politik, pendidikan, juga secara rohani. Para murid harus peka dan penuh kasih menyapa dan berpihak kepada mereka atas salah satu cara dan bentuk tertentu. Tuhan memberikan kemampuan, kualitas untuk dapat menjalankan tugas perutusan ini. Pada tempat berikut, para murid demi menjaga kualitas kemuridan dan ketaatannya, haruslah membiarkan dirinya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dirinya tidak mudah dikuasai oleh roh jahat, tidak mudah berpaling dan menyimpang kepada kekuatan dunia yang dapat membelenggunya. Dan kualitas kemuridan serta ketaatan itu menjadi sempurna tatkala seorang murid belajar untuk mengasihi seperti Yesus. Jika seorang murid dan agen pastoral mengasihi seperti Yesus, maka akan menghasilkan atau membuahkan sukacita, kegembiraan, peneguhan, sentuhan kasih yang menyembuhkan. Hidup seorang murid adalah kesaksian kasih Tuhan sendiri. Panggilan dan ketaatan kemuridan adalah sekaligus perutusan kasih. Kasih Yesus menumbuhkan keberanian bagi kita para muridnya untuk berkorban. Terdorong oleh kasih Kristus membuat kita siap siaga untuk menolong dan mengampuni. Dengan membiarkan diri dikuasai oleh Roh Kudus, membuat kita mampu berbuat banyak bagi keselamatan banyak orang. Marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar menyanggupkan kita menjawab panggilan Tuhan dan siap menerima tugas perutusannya, baik sebagai yang terbaptis
maupun yang tertabis. Tuhan memberkati.